warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Anggraini dengan NIM 2301112141, jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 23 kelas A. Video ini saya buat sebagai jawaban atas UTS yang diberikan oleh Bapak Dr. Zulkarnaini SSMS. Baiklah, soal yang pertama ialah mengapa pentingnya mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik? Jelaskan. Menurut saya, mempelajari akuntabilitas dan pengawasan publik sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, akuntabilitas publik berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dengan meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi serta nepotisme. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua ialah mahasiswa yang memahami akuntabilitas dan pengawasan publik akan lebih siap menghadapi tantangan profesional di masa depan. Mereka akan memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan tugas-tugas yang kompleks dan bertanggung jawab. Yang ketiga, studi akuntabilitas dan pengawasan publik membantu mahasiswa memahami struktur dan dinamika pemerintahan, serta bagaimana lembaga-lembaga publik bekerja. Ini mempersiapkan mereka untuk karir di bidang pemerintahan, manajemen, dan kebijakan umum. Dan yang terakhir menurut saya ialah profesi-profesi seperti administrator publik, auditor, dan manajer keuangan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang akuntabilitas dan pengawasan. Oleh karena itu, mahasiswa yang mempelajari materi ini sudah mulai bersiap untuk profesi-profesi yang bertanggung jawab dan membutuhkan integritas yang tinggi. Selanjutnya, soal yang kedua ialah bagaimana cara menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik? Jawabannya ialah penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada lembaga atau institusi publik melibatkan beberapa langkah strategi yang saling terkait. Pertama, komitmen dari pimpinan lembaga sangat penting untuk menciptakan akuntabilitas budaya. Pimpinan harus menunjukkan keteladanan dalam praktik akuntabilitas dan mendorong seluruh staf untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini. Selanjutnya, lembaga perlu mengembangkan sistem pengelolaan yang transparan. Ini mencakup prosedur penggunaan yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi yang baik juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan data dan informasi yang akurat. Pelaporan kinerja menjadi aspek krusial dalam akuntabilitas. Lembaga harus rutin menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini harus disajikan secara transparan kepada publik agar masyarakat dapat menilai kinerja lembaga. Baiklah, soal yang terakhir ialah jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Baiklah, judul dari PPT kami ialah Framework Akuntabilitas. Saya akan merangkum poin-poin dari PPT kami. Framework akuntabilitas adalah sistem yang dirancang atau kerangka kerja untuk memastikan bahwa instansi pemerintah atau organisasi dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, mengapa framework akuntabilitas itu penting? Framework akuntabilitas penting karena memastikan bahwa individu, organisasi, atau institusi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan publik, dan memastikan bahwa sumber daya dikelola secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah framework akuntabilitas itu ada 5. Salah satunya ialah menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya terdapat alat-alat pendukung framework akuntabilitas, yaitu kontrak kinerja, rastra, SIM, transparansi, informasi, dan evaluasi kinerja. Dan salah satu manfaat framework akuntabilitas ialah meningkatkan kepercayaan publik. Mungkin itu saja poin PPT dari kelompok kami. Sekian jawaban UTS yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.